Salam bagi kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Yeremia pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kemudian Nabi Hanaya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Berkatalah Hanaya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hanaya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah, mengatakan kepada Hanaya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya, dengarkanlah hai Hanaya, Tuhan tidak mengutus engkau, tapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hanaya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Saya memberikan tema perkataan yang manis. Satu quote dari Bapak Mario Teguh tentang kata-kata manis. Demikian. Kata-kata yang manis tidak selalu jujur, dan kata-kata yang jujur tidak selalu manis. Setialah kepada yang benar. Pada teks kita hari ini, masuk dalam situasi kerajaan selatan Yehuda akan menerima penghukuman dari Tuhan karena perbuatan dosa mereka. Sama seperti quote yang Bapak Mario Teguh sampaikan. Mereka sedang menerima kata-kata manis dari seorang nabi palsu, yaitu Hanaya, di mana Tuhan telah mempersiapkan suatu hukuman bagi kerajaan selatan Yehuda karena perbuatan dosa mereka. Tuhan menghukum mereka melalui bangsa Babel. Oleh karena itu, Yeremia hadir untuk memperingatkan mereka agar mereka mengadakan pertobatan nasional. Sayangnya, peringatan itu tidak mudah. Ada penghalang yang harus Yeremia hadapi. Salah satunya adalah Hanaya. Hanaya seorang nabi palsu. Perkataan Hanaya bertentangan dengan Yeremia. Perkataan dari Yeremia begitu pahit sehingga tidak disukai oleh warga kerajaan selatan Yehuda. Tetapi perkataan dari Hanaya begitu manis, disukai oleh warga kerajaan selatan Yehuda. Mari kita lihat apa perkataan manis Hanaya dan apa akibatnya. Pada ayat 10 sampai 11, di sana dinyatakan, Hanaya berkata Tuhan akan membebaskan mereka dalam kurun waktu 2 tahun. Pada teks ini terdapat perkataan manis, yaitu pembebasan dalam waktu yang dekat, yaitu dalam waktu 2 tahun saja. Di sini nampak bagaimana roh pendusta menguasai lidah Hanaya, ya. Roh pendusta yang mempertegas kesombongan diri Hanaya. Kedua, ayat 12 sampai dengan 13. Tuhan menggantikan kuk kayu menjadi kuk besi. Pada teks ini, Tuhan menunjukkan sikapnya terhadap Hanaya, sang pendusta yang sombong. Tuhan sedang mempermalukan dia melalui Yeremia, di mana Allah menyatakan dia membuat kuk besi sebagai ganti kuk kayu yang sudah dipatahkan oleh Yeremia. Yang ketiga, ayat 14 sampai 15, Tuhan tidak mengutus Hanaya.
Kemudian Tuhan menunjukkan sikapnya yang kedua terhadap Hanaya sang pendusta yang sombong melalui pernyataannya terhadap Yeremia. Bagaimana Allah mengatakan di situ, Tuhan tidak mengutus Hanaya sebagai nabinya. Yang keempat, ayat 16 sampai dengan 17. Hanaya mati. Sungguh, di sini makin nampak dan sangat nampak bahwa Tuhan melawan Hanaya sang pendusta yang sombong. Perlawanan Tuhan tidak pakai nanti-nanti, tapi hanya butuh waktu 2 bulan saja. Hanaya menerima ganjaran dari perbuatannya, yaitu ganjaran kematian. Oleh karena perkataan manis yang dia ucapkan, sehingga mereka semua warga kerajaan selatan Yehuda tidak mendengar perkataan Yeremia. Perkataan yang manis merupakan salah satu cara untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Tapi berhati-hati, ketika perkataan manis itu penuh dengan tipu daya, penuh dengan kuasa roh pendusta, maka Tuhan siap menunjukkan sikapnya, yaitu sikap yang menentang akan hal itu. Apalagi perkataan manis itu bertujuan untuk menjerumuskan orang lain dalam dosa. Jangan mudah memilih perkataan manis sebagai pelancar niat kita. Jangan mudah pula kita berbunga hati ketika perkataan manis dikumandangkan. Perkataan manis tidak selalu jujur, dan kata-kata yang jujur tidak selalu manis. Setialah kepada yang benar. Amin.